Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bertu dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu dan sahabat Bertu semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit berbagi tutorial, yaitu bagaimana kita mendownload aplikasi sistem informasi alumni dari stockcoding.com dan bagaimana kita pasang di hosting kita. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik like, komen, serta subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar Bapak Ibu dan sahabat semuanya tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Terima kasih. Bagaimana kita cara menggunakannya? Ya, ini sebagai contoh saja. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ya. Bagaimana cara mendownloadnya? Ya, nanti Bapak Ibu silahkan untuk klik linknya, saya lampirkan di deskripsi. Oke Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu masuk ke link stockcoding.com, yaitu sistem informasi alumni berbasis web, ya di sini, ya nanti silakan mungkin dibaca. Ya, setelah dibaca nanti tampilannya adalah seperti ini. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa aplikasi ini menggunakan database MySQL. Ya, apabila Bapak Ibu menggunakan SAMPP, pastikan PHP-nya yaitu versi 5.6. Jadi kalau nanti di PHP 7 ke atas, ya mungkin kurang maksimal. Ya, di sini panduannya, ya silakan untuk download dan install aplikasi SAMPP di komputer. Ini apabila untuk menggunakan server lokal, ya. Terus ekstrak filenya, ya ini nanti silahkan dibaca-baca sendiri, ya. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu mendownload aplikasi ini dan kita pasang di hosting kita, ya sampai bisa diakses. Ya, nanti apabila ada permasalahan yang mengikuti tutorial ini bisa menghubungi saya lewat admin. Ya, bagaimana cara mendownloadnya? Ya, setelah masuk di link ini, nanti Bapak Ibu silahkan untuk di sini ada link untuk download, yaitu Google Drive sama Mediafire. Ya, saya akan menggunakan yang Google Drive. Ya, nanti Bapak Ibu silahkan diklik Google Drive ini. Ya, kita tunggu scroll ke bawah, ya, sampai muncul di sini centang saya bukan robot. Ya, ini harus dicentang dulu. Ya, nanti kalau sudah silahkan klik here to continue. Ya, akan muncul tab baru. Kita kembali ke tab yang pertama tadi. Ya, di sini kita tunggu sampai muncul. Di sini ada get link. Ya, kalau sudah ini silahkan diklik get link. Ya, kalau sudah akan muncul tab baru lagi. Kita kembali ke tab yang awal tadi. Ya. Apabila Bapak Ibu ingin melanjutkan download, silahkan klik lanjut download. Kalau Bapak Ibu mungkin ingin membuat atau pesan, ya, pesan aplikasi, silahkan saya tertarik, ya, silahkan untuk kirim pesan via WA untuk mungkin pesan kode atau pesan aplikasi. Ya, kita klik lanjut download. Ya, di sini kalau sudah kita tunggu sebentar. Ya, link download akan tampil setelah ini. Ya. Terus di sini klik 2 kali untuk generate. Klik. Ini ada link download, kita klik lagi, baru menuju ke
Google Drive. Nah, kalau sudah, ini silakan untuk di-download. Ya, kita download. Ya, apabila ada kita klik tetap download. Ya, di sini kita sudah dapatkan source code-nya. Ya. Ini kita show in folder, tempatnya dia berada di dokumen di download. Ya. Tuh, kalau sudah kita dapat source code-nya, silakan Bapak Ibu masuk ke hosting Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah masuk ke cPanel hosting Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu membuat subdomain terlebih dahulu. Ya. Ini sebagai contoh, ya, karena saya sudah pernah buat. Di sini sebagai contoh kita klik subdomain. Setelah itu kita buat subdomain alumni 2, ya, karena saya sudah pernah buat alumni. Jadi di sini kita menggunakan alumni 2. Kalau sudah, kita klik create. Kita buat. Oke, kalau sudah berhasil membuat subdomain, kita kembali. Ya. Setelah membuat subdomain, ya, silakan Bapak Ibu membuat atau upload dulu, ya. Jadi silakan masuk ke file manager. Ya, silakan cari folder yang alumni 2 sub tadi. Ya, kalau punya saya letaknya di public HTML. Ya, di sini ada alumni 2. Ini saya buka. Ya, di sini masih kosong. Ya, silakan untuk diupload dulu. Kita klik upload. Ya, kita pilih filenya. Tadi letaknya di dokumen download. Nah, dokumen download. Terus tadi alumni. Ya, ini. Ya, sistem informasi alumni berbasis web. Ini silakan di open. Ya, nanti akan mengupload. Ya, sambil mengupload, silakan Bapak Ibu membuat database-nya dulu. Ya, kita membuat database. Ya, kita klik MySQL database. Ya, kita database-nya contohnya samakan saja alumni 2. Ya, kita buat database. Oke, setelah membuat database berhasil, kita go back atau kembali lagi. Kita silahkan dibuat namanya, ya, nama atau user untuk database-nya. Ya, ini saya buat sama juga alumni 2. Password-nya, ya, dibuat. Ya, yang penting jangan sampai lupa untuk passwordnya. Ya, ini username, passwordnya. Kalau sudah, silahkan di create user, kita buat. Oke, kalau sudah membuat user database-nya, kita kembali lagi. Ya, kita buat izin. Ya, kita buat izinnya, yaitu di sini add user to database. Ya, kita pilih yang alumni 2. Di sini juga sama untuk yang alumni, karena saya sudah pernah buat, berarti alumni 2. Kalau mungkin Bapak Ibu masih pertama kali database-nya, silahkan mau dibuat alumni gitu aja bisa. Oke, kalau sudah, kita klik add. Ya, di sini silahkan di all privileges. Kalau sudah, di sini silahkan diklik matching. Oke, berarti izin untuk database sudah berhasil. Kita kembali ke file manager tadi, sudah berhasil 100%. Kalau sudah berhasil 100%, kita kembali ke go back home. Ini alumni 2, ini sudah masuk. Sekarang ini kita ekstrak dulu. Ya, ini kita ekstrak. Ya, klik kanan.
Ya, kita pilih ekstrak, ya. Kita letakkan di dalamnya sini. Kita ekstrak file. Oke, sudah keluar. Nah, di sini sudah muncul untuk database-nya. Mungkin bisa di-download dulu untuk nanti kita upload. Ya, ini kita klik kanan, kita klik download. Oke, sudah terdownload. Ya, ini letaknya di folder, ya, folder download juga. Oke, kalau sudah kita kembali ke database. Ya, kita kembali lagi ke menu awal, kita masuk ke PHP My Admin. Ya, di PHP My Admin kita klik. Oke, kita masuk ke alumni 2. Oke, kalau sudah di sini kita pilih import. Ya, setelah kita pilih import, kita pilih choose file. Setelah itu tadi di-download ada database DB alumni ini. Kalau sudah kita klik open. Oke, kalau sudah kita klik open, turunkan ke bawah, silahkan diklik go. Oke, sudah berhasil, ya, database-nya. Sekarang kita kembali ke yang ini, bisa ditutup atau mungkin biarkan aja dulu karena kita masih ada yang kita butuhkan. Ya, di sini kita kembali lagi ke alumni ini. Ya, terus kita masuk ke alumni. Ya, data yang ada di dalam alumni ini, ya, data yang ada di alumni ini kita keluarkan. Ya, kita keluarkan, kita blok, shift anak panah turun, ya, sampai mentok. Oke, kalau sudah sampai mentok, kita pilih move. Ya, kita pindahkan. Kita pilih move. Oke, di sini kita hapus biar berada di alumni 2. Kalau sudah kita move file. Oke, ini sudah pindah di alumni 2, datanya jadi seperti ini. Oke, kalau sudah silakan buka folder application. Di sini silakan masuk ke menu config. Kalau sudah masuk ke database, ya di sini kita edit. Kita edit lagi. Di sini silakan untuk diubah password, ya, atau mungkin username daripada database tadi. Di database-nya itu saya buat sama antara nama database-nya ini. Ini saya copy. Ya, masuk ke database di sini, ini kita paste ini. Terus untuk database-nya tadi samanya juga sama. Ya, untuk password-nya saya buat ini. Oke, kalau sudah kita klik save change. Oke, kalau sudah ini sudah berhasil menghubungkan, kita coba panggil alumni 2. Nama domainnya. Ya, ini sudah berhasil. Nah, sudah bisa dipanggil. Terus sekarang apabila ingin menyamakan sesuai PHP-nya, ya, silakan di alumni 2 ini masuk ke HTT Access, kita klik edit. Kita klik edit lagi. Ya, di sini silahkan untuk di copy pastekan yang ada di deskripsi. Ini script untuk mengubah versi PHP-nya. Ini kita copy. Di sini kita paste. Ya, tadi 56 berarti di sini 72-nya kita ubah menjadi 56. Kalau sudah kita klik save change. Ya. Di sini kita reload lagi. Ya.
malah error. Oke, Bapak Ibu, untuk sistemnya masuk di PHP 7.2 ya, 7.2 bisa berjalan normal. Tadi kalau kita buat 56 tidak, atau mungkin ada yang error ya, atau mungkin tidak mau tidak diisi file ini tadi juga tidak apa-apa ya. Kalau sudah, ini save change. Oke, sudah berhasil ya, ini sudah bisa kita gunakan. Sekarang kita mau coba untuk login ya. Di sini sudah ditentukan untuk login sebagai admin, yaitu admin@admin.com ya, terus sama passwordnya ini password gitu aja. Jadi kita login di sini, kita login ya, tadi admin@admin.com, terus passwordnya password ya. Kalau sudah kita login, berhasil masuk ya. Di sini nanti apabila Bapak Ibu ingin menambahkan user, silakan diklik user. Di sini buat pengguna ya, nanti silakan nama awal siapa, contohnya di sini Andi, nama akhirnya Setiawan ya, terus mungkin alamat emailnya andi@alumni.com. Nah, contohnya seperti ini. Terus atau mungkin alamat Gmailnya peserta. Terus di sini sandinya, contohnya saya buat user @1, ini user @1 ya, jadi sandinya konfirmasi. Kalau sudah, kita klik buat pengguna. Tadi ada kesalahan, harus 8 karakter. Jadi sandinya, maaf ya, sandinya harus 8 karakter. User @123. Ya. Jadi harus 8 karakter. Kalau sudah, kita klik buat pengguna. Oke, sudah berhasil membuat user. Ya, di sini tadi Andi Setiawan, nama emailnya. Oke, kalau sudah, apabila Bapak Ibu ingin mengganti kata sandi admin yang tadinya password, ya silakan untuk ganti kata sandi. Ya, di sini silahkan masukkan tadi password PASSWORD yang ini. Ya, di sini ada password, mau diganti dengan sandi terbarunya. Ya, nanti silahkan dituliskan paling sedikit itu 8 karakter. Kalau sudah, silakan diklik ubah. Ini sudah berhasil diubah. Jadi kalau emailnya sama, admin masih @admin.com. Terus di sini kata sandinya sesuai yang sudah kita ubah tadi. Ya, kalau sudah, kita klik login, berhasil, sudah masuk. Ya, itu
panduan untuk membuat user dan mengganti kata sandi. Ya, sekarang kita coba masuk sebagai, ya, nanti klik keluar, kita masuk sebagai apa itu, user. Ya, kita masuk sebagai user. Ya. andi@alumni.com, ya, pakai alamat emailnya yang kita buat tadi. Kalau sudah, kita klik. Nah, jadi tampilan di alumni itu adalah seperti ini. Ya, kalau tadi apabila alumni mau mengganti passwordnya sendiri, juga sama, kita klik ganti kata sandi. Ya, kalau sudah bisa ini, ya, tampilannya profil pengguna, ini nama penggunanya. Ya, kalau mau ganti kata sandi, terus lowongan mungkin ada informasi lowongan pekerjaan, atau mungkin ada event, mau ada reuni dan sebagainya. Ya, mungkin testimoni, ya, atau mungkin pesan dan kesannya. Di sini ada klik kritik dan saran. Ya, kalau sudah, klik keluar. Ya, jadi ini sistem informasi alumni. Ya, kalau mau apa itu, mengganti repos by stock ini, silahkan berada di skripnya. Ya, mungkin itu tutorial yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin belum klik like, komen, dan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih yang sudah bantu like, komen, dan memberikan subscribe serta menyalakan loncengnya. Semoga menjadi amal ibadah sedekah Bapak Ibu semuanya. Akhirnya ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.